ROG Phone 6 udah banding harga coy. Untuk varian yang gue pakai sekarang ini, RAM 12, storage 256 GB, pas awal launching itu 14 jutaan. Dan sekarang pas gue cek di distributor botol ponsel, harganya 8 jutaan aja. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti udah turun 5 jutaan. Lumayan banget kan? Tapi seperti biasa, gue akan bahas semuanya. Mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai ini HP masih worth it nggak sih? Karena HP ini udah rilis dari 2 tahun lalu. Dibanding ROG terbaru, gue lebih suka desain ROG Phone 6 sih. Karena di mata gue kayak lebih berkarakter dan lebih ganteng aja. Kesan gamingnya tuh berasa banget, ada RGB yang keren banget dan bisa kita setting sesuka hati. Warna lampu RGB-nya, atur preset, dan aktifin kapan aja tuh bisa kita atur semua. Dari desainnya pun ROG Phone 6 udah kelihatan terlalu baik. Audio jack masih ada, port Type-C dikasih 2 yang bakalan guna banget sih. Contohnya ketika kita main game dan sambil charging. Kalau nyolok ke sini kan ya pasti ganggu tangan dong. Tapi kalau kita nyolok di bagian bawah, ya gak ganggu apa-apa. Dan kita bisa main game sambil charging dan gak ganggu posisi tangan. Itu sih benar-benar dipikirin oleh tim ROG ya. Air trigger-nya juga ada, dan ini bakalan kita bahas lebih lengkap nanti ya. Paling yang jadi kekurangan ada di bodinya yang gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Walaupun udah terobati juga, karena ROG udah kasih case eksklusif yang keren banget. Asli. Ini tanpa kita keluarin duit lagi udah dapet case yang bagus begini sih udah sangat gua apresiasi sih. Sedangkan bagian depan HP ini agak lain sih. Biasanya HP flagship pada umumnya punya bezel yang tipis. Tapi ROG Phone 6 masih punya bezel atas bawah yang tebal. Tapi ada alasannya sih, dan gua jujur aja lebih suka yang kayak gini. Layarnya pakai panel AMOLED 6,78 inch Full HD+, pakai Gorilla Glass Victus, dan refresh rate-nya 165 Hz. Udah kayak monitor gaming PC coy. Secara kualitas sih pastinya udah bagus banget. Brightness-nya tinggi, detail juga tajam, warna gonjreng, dan bezel jadi tebal kayak gini karena punya front-facing speaker. Asli sih, speakernya ini bagus banget. Suaranya kenceng, bassnya berasa, dan mungkin ini speaker HP terbaik yang pernah gue coba. Bezel tebal kayak gini ternyata malah bikin lebih nyaman loh buat gaming. Dan dengan spek Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 12 GB, storage 256 GB sih ya pastinya makin nyaman lah buat gaming. Kayak Honor of King udah bisa dapat grafik rata kanan, tapi gue pakai settingan grafik kayak gini biar bisa support 120 FPS. Dan hasilnya lancar jaya sih. Gak ada lag sama sekali. Stabil di 120 FPS. Frame tebal juga bikin gaming makin nyaman karena nggak bakalan ada mistouch di layar. Dan gue kira HP ini bakalan panas banget. Soalnya banyak banget yang bilang kalau HP ini tuh panas. Pas gue pakai sih push rank gitu ya, aman-aman aja. Sampai gue coba push rank outdoor gitu ya. Ya paling kenceng angkat-angkat doang. Terus Genshin Impact highest ternyata bisa stabil di 60 FPS. Mungkin software HP ini udah mateng kali ya. Makanya bisa stabil, dan pas gua mainin 30 menit, suhunya agak panas sih. Bukan yang panas banget ya. Nah, di HP ini sih paling enak main PUBG. Bisa smooth ultra extreme dan stabil banget di 119 FPS. Udah gua coba 4 match beruntun dan suhunya pun gak sepanas pas main Genshin. Di PUBG paling kenceng anget-anget doang. Jadi, yang bilang HP ini panas sih seharusnya nggak valid lagi ya. Mungkin kalau yang bilang itu pas awal-awal launching, mungkin iya. Karena kan sekarang udah 2 tahun rilis, softwarenya makin lama makin membaik, dan setelah gua cobain main match beruntun ya, paling kenceng sih agak anget. Bukan yang panas banget gitu, enggak ya. Paling ya agak anget aja, bukan yang panas-panas yang sampai 50 derajat segitu sih, enggak sih. Ditambah lagi, ROG Phone 6 punya fitur gaming yang banyak banget. Mulai dari bypass charging, crosshair, tampilin performa secara real time, sampai air trigger yang gue yakin player game FPS bakalan suka banget nih. Gak cuma di situ, di aplikasi Armoury Crate juga kita bisa lihat game apa aja yang udah support refresh rate yang tinggi. Kalau mau ngerasain main game mobile 165 Hz ya, ini paling bener. Gak perlu worry juga dengan baterainya, karena baterainya ini gede 6000 mAh yang bisa dapetin screen on time sekitar 7 jam. Itu pun dengan penggunaan gaming berat, terus juga sosmed, ngewibu di sini semua. Jadi ya dengan segitu sih udah lebih dari cukup sih. Dan juga chargingnya juga ngebut ya, cuma butuh waktu 40 menit, HP-nya udah full. Di segi software pun ROG Phone 6 harus diacungi jempol. Karena gue pribadi suka banget sama tampilan stok Android kayak gini. Fitur-fiturnya pun tetap banyak, apalagi fitur gaming. Paling yang agak disayangkan ada di update software-nya aja. ROG Phone 6 tuh dapat 2 tahun Android software, terus juga 4 tahun security update. Tapi karena HP ini udah rilis dari 2022, makanya mentok nih. Udah di Android 14, nggak bakalan dapat Android 15, tapi masih dapat 2 tahun lagi security update. Jadi ya agak disayangkan aja sih. HP-nya bakalan tetap aman, tapi nggak bakalan dapetin fitur-fitur baru lagi aja. Yang gua sayangkan adalah ini kan HP flagship gitu ya. Kalau bisa sih di-improve lah untuk segi
update software-nya diperpanjang lagi gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Sedangkan kamera ternyata nggak jelek loh. Soalnya kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor flagship Sony IMX766. Ultrawide 13 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan selfie 12 megapiksel. Hasilnya bagus kok. Apalagi untuk sebuah HP yang prioritasnya gaming, ini sih udah lebih dari cukup. Walaupun kalau semisal kita bandingkan dengan flagship biasa, ya udah pasti beda sih. Tapi dengan hasil kayak gini sih udah bagus. Detail oke, dynamic range dapat, dan processingnya juga natural. Foto potret juga udah bagus, separasi objek dan background rapi, dan skin tone juga natural. Pas foto malam-malam, gua kira bakalan kewalahan, ternyata hasilnya masih bagus loh. Emang sih lensa ultrawide-nya nggak sebagus lensa utamanya, tapi kalau semisal mau andalin kamera utamanya aja sih, ini sih udah lebih dari cukup. Detailnya tajam, noise-nya juga minim, processing-nya pun nggak lebay, karakternya mirip-mirip Pixel sih. 4K 30 fps di ROG Phone 6. Ini lensa ultrawide ya teman-teman ya. Lebar, stabil, tapi kalau gue lihat detailnya ini kurang ya, kurang banget kalau lensa ultrawide. Kalau kita pindah ke satu kali zoom, jadi ada patah sedikit kayak gini nih. Tak, nah baru. Tapi detailnya jauh banget beda ya. Kalau lensa utamanya jauh lebih tajam, tetap stabil, dan warna hijau. Untuk warna hijaunya itu kayak lebih dibus ya. Nah, dari situasi aslinya tuh nggak segonjreng ini sih warna hijaunya sih. Tapi overall ini oke lah, bagus banget. 4K 30 fps sestabil ini dan setajam ini bagus kok. Nah, kalau ini kamera selfie-nya di 4K 30 fps nggak terlalu lebar ya, agak sempit malah. Ini tangan gua mentok di 4K 30 fps dan muka gua tuh masih oke, tapi badan gua tuh sedikit banget. Dan detail cukup lah, nggak terlalu. Dynamic range juga masih dapat, stabil juga. Dan ya teman-teman, begini hasilnya. Gimana menurut kalian? So, itu dia ROG Phone 6 yang sebenarnya worth it banget, apalagi kalau kalian cari HP yang beneran gaming dan juga harganya udah makin turun nih. Ya ini sih paling bener. Performanya masih aman banget untuk beberapa tahun ke depan, desainnya juga gaming banget, tapi nggak lebay. Layar cakep 165Hz, kamera bagus, baterai awet, dan fitur-fitur lainnya juga masih banyak. Kayak NFC, udah support 5G, masih ada audio jack juga, dan fitur pendukung lainnya untuk gaming sih ada juga ya, ada banyak. Contohnya kayak bezel yang dibikin lebih tebal kayak gini tuh berguna pada saat kita main game tuh biar nggak sengaja kesentuh itu tuh. Jadi kita nggak bakalan ada kasus ya, mistouch gitu ya. Jadi pada saat gaming kita tuh bakalan lebih nyaman. Terus juga air trigger ini juga bakalan ngebantu banget, apalagi buat gua yang memang nggak bisa untuk main game PUBG secara 4 jari di layar semua gitu ya. Kalau kayak gini kan ini bakalan lebih nyaman gitu. Buat gua yang noob ini bakalan ngebantu banget. Dan speaker ini juga sangat-sangat bagus sih menurut gua. Mungkin HP dengan speaker terbaik yang pernah gua coba karena kualitasnya bagus banget, dan untuk dengar step musuh atau suara arah tembakan ini sih bakalan lebih jelas. Dan terakhir mungkin ada di vibration motornya yang selama ini sih mungkin vibration motor yang terkuat yang pernah gue coba ya. Karena feel getarnya tuh berasa banget tapi yang nggak ke level ganggu juga. Jadi ini sih pas ketika gue pakai ngetik segala macam feel-nya tuh bener-bener enak banget. Paling yang jadi deal breaker ada di dukungan softwarenya. HP ini udah 2 tahun dan mentok di Android 14 aja. Dan satu lagi itu di harganya. Sebenarnya harganya sih udah bagus 8 juta. Tapi kalau kita bisa tambahin budget lagi gitu ya, karena ketika gua cek di distributor ponsel itu ROG Phone 8 atau yang ROG Phone terbaru gitu ya, itu harganya 10 juta. Nah, kalau kita bisa tambahin 2 juta lagi, kita bisa dapetin ROG Phone 8 yang speknya pasti lebih tinggi lagi, yang lebih mumpuni lagi gitu ya. Tapi ya, mau gimana lagi. Tapi kesimpulannya gini, teman-teman. Kalau misal budget kalian memang ngepres banget di 8 jutaan aja, ambil ROG Phone 6 tuh udah bagus. Nggak nanggung sih, karena ketika gua main game juga masih sangat-sangat capable, masih sangat bagus juga, terus juga kameranya juga bagus gitu ya. Fitur-fitur gamingnya juga lengkap. Jadi 8 juta ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau misal kalian bisa tambahin lagi ke 10 juta ya bakalan lebih bagus lagi. Intinya itu aja sih, balik lagi ke budget. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar ROG Phone 6, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau beli, pastikan di distributor ponsel karena harga udah pasti lebih murah, garansi resmi, dan juga pastinya trusted.
Gua taruh linknya di deskripsi, jadi kalian bisa beli dengan lebih gampang. Dan segitu aja video kali ini. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.